Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Pujan Adima. Saya di sini akan mempresentasikan tentang asas prinsip dan penerapannya tentang belajar dan pembelajaran. Latar belakang latar belakang asas prinsip dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat akan, tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami hasil belajar, bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dihayati atau dialami oleh yang sedang belajar dan juga dapat diamati oleh orang lain. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disesuaikan sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa, untuk menciptakan dan menghasilkan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berprestatif dan menyenangkan. Perlu diketahui berbagai landasan, yakni prinsip-prinsip maupun metode maupun teori belajar. Proses belajar mengajar memang merupakan bagian terpenting dalam mengimplementasikan kurikulum, termasuk memahami prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. Prinsip-prinsip pembelajaran adalah bagian terpenting yang wajib diketahui para pengajar sehingga mereka bisa memahami lebih dalam prinsip tersebut, dan seorang pengajar bisa membuat acuan yang tepat dalam pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan akan jauh lebih efektif serta bisa mencapai target tujuan. Rumusan masalah. 1. Kompleksitas belajar dan pembelajaran. 2. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. 3. Prinsip-prinsip belajar. C. Tujuan mengetahui kompleksitas belajar dan pembelajaran. 2. Mengetahui faktor utama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. 3. Mengetahui prinsip-prinsip belajar. Pembahasan yaitu 1. Asas prinsip belajar dan pembelajaran. 5 asas dasar dalam pemenuhan hak anak, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, hak atas perlindungan, pengarahan terhadap pendapat anak. A. Kompleksitas belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah sebuah proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 1. Pengaruh budaya, 2. Pengaruh sejarah, 3. Hambatan praktis, 4. Karakteristik guru, 5. Karakteristik siswa, 6. Proses belajar. B. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Setelah memahami kompleksnya proses belajar dan pembelajaran yang dialaminya menyangkut dari berbagai faktor baik siswa maupun gurunya serta yang berasal dari luar, yang bersifat prinsip maupun operasional dan praktis. 1. Apa yang akan diajarkan. 2. Siapa yang akan belajar. 3. Bagaimana mereka belajar. 4. Bagaimana saya harus menyelenggarakan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar. Salah satu tugas guru adalah mengajar. Sangat banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Tentunya ada yang memiliki persamaan dan
perbedaan. Berikut prinsip-prinsip yang dapat berlaku secara umum yang dapat kita pakai sebagai dasar upaya pembelajaran baik bagi siswa untuk meningkatkan belajar maupun bagi guru untuk meningkatkan mengajarnya. 1. Perhatikan dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. Kemudian balikan dan penguatan. Dan yang terakhir, perbedaan individual. Untuk kesimpulannya, oleh Rothwell AB pada tahun 1961 adalah satu prinsip kesiapan readiness proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa yang dimaksud dan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat integral. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Berikut ini prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. 2 prinsip motivasi tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah memelihara kesungguhan. Prinsip persepsi seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu secara umum. Prinsip-prinsip belajar yaitu 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, dan yang ketiga keterlibatan langsung atau pengalaman, yang 4. Pengulangan, kemudian tantangan, balikan dan penguatan, dan yang terakhir perbedaan individual. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.